Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tazakkaru fi qoulihi ta'ala fi kitabil azizil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Insyaallah judul ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah peran pesantren dalam pembentukan karakter. Kita sama tahu bahwa salah satu ciri khas dan orientasi pesantren itu adalah pendalaman pengetahuan agama. Orientasi ini sesungguhnya itu menjadi misi dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat zaman Rasulullah SAW, meskipun saat itu masih kondisi peperangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan dua misi. Yang pertama misi perang kala itu, maka dia Allah Ta'ala wa makana al-mu'minuna liyunfiru kaffah. Janganlah seluruhnya kaum mukmin itu berangkat ke medan perang, tetapi sebagiannya itu tinggal bersama Rasulullah SAW belajar liyatafaqahu fid-din, belajar bersama Rasulullah SAW untuk mendalami agama. Sehingga dengan demikian seperti inilah yang dikembangkan di dalam pondok pesantren. Mabiasa ini makada narik meloki maguru agama, meloki maguru agama, meloki maguru panse agama, memperdalam ilmu agama, mari makam di pesantren. Akini pesantren di maguru. Namun saat ini kita diperhadapkan dengan teknologi media sosial. Biasa ini saya sampaikan ada pemelo di maguru agama, biasa di maguru di YouTube, banyak di YouTube, banyak di media-media kita temukan untuk memperdalam ilmu agama. Cuma perlu hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Belajar di media sosial, belajar agama, pendalaman agama di media sosial, hati-hati. Ya. Di mana hati-hatinya? Salah guru aman. Ya, salah guru aman. Sebab biasa ada tuh madrailada yero ya, maguru di agama ya singalewat tetapi tak lewat. Iya. Jadi ya tak lewatna, napi siaga ya guru napi siaga iseng salamana di kamu. Ya, ini harus kita hati-hati. Dia ada cocok. Abi pigau salaman. Nah inilah karena apa? Salah guru. Ada juga yang mengindikasikan bahwa pesantren itu sebagai bengkel manusia. Nasi bengkel yero pesantren. Mabiasa yero makada itu gimpe ya naik
Rimpe anak tak, masolang anak tak, magai. Patang bawa di pesantren, paling itu jibrit. Malah ke masa ini maka dia pesantrennya sebagai penjara suci. Kalau liba bertanah anak inasen ya, kalau dia mulai mani anak menasen taruh kubawan, maka lebih teruntuk maka ada patron kubawan di pesantren dia nanti pajak itu gajok-gajok pajak itu mencigap pajak di betah dan seterusnya. Seperti itu diindikasikan pada pesantren. Tetapi lebih dari itu, maka sebenarnya ini tomato yang ada maka dawe mencinakan kasih pancaji pandita yang aku, meloka pancaji ustaz yang aku, meloka kasih maga yang aku. Lah seperti itu. Bagaimana agar supaya anaknya itu telah menjadi seorang ulama, sehingga dengan demikian ada yang tarbi patam di pesantren. Jamaah kami yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka tidak ada ulama yang lahir pada lembaga pendidikan selain daripada pesantren. Dia juga pandita jadi ekotania politik pesantren. Oleh mana pesantren? Tidak ada ulama yang lahir di lembaga pendidikan lain selain daripada pendidikan pesantren. Jamaah kami yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah perkembangan dan pertumbuhan pesantren saat ini luar biasa besar. Bagaikan tumbuh berjam megawatt. Lebih kurang saat ini pesantren ini 350.200-an seluruh Indonesia untuk pesantren. Dan bahkan saat ini pondok pesantren itu menjadi favorit. Iya, juga banyak diminati. Megawati mau gue, yang mana dulu tahun-tahun yang 60-an, 70-an, di mana pesantren itu ya hanya dilihat sebelah mata, hanya dipandang sebelah mata. Tetapi saat ini ternyata pesantren itu menjadi favorit daripada orang tua itu sendiri maupun anak itu sendiri, sehingga dengan demikian banyak yang memilih pesantren. Bahkan kita lihat ternyata ada pengumuman, ya saya tidak tahu, ada pengumuman bukan hanya di TNI, bukan hanya di Polri. Kita lihat di penerimaan taruna calon polisi itu diprioritaskan. Ya, ternyata yang diprioritaskan yang mau diterima itu adalah tamatan pesantren dan tamatan al-hafiz. Maka dia jolok prioritaskan jalur bukan hanya Polri, akan tetapi termasuk juga TNI. Bukan hanya TNI, Polri, akan tetapi termasuk perguruan-perguruan tinggi lainnya itu menawarkan beasiswa, menawarkan bebas tes kepada tamatan santri-santri. Dengan demikian jamaah kami yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di pesantren itu ternyata bukan hanya tafakuh fiddin, bukan hanya memperdalam agama, akan tetapi sebagai tempat untuk pembentukan akhlak-akhlak mulia. Karena mereka di sana dilatih, dipaguri ampi-ampi merincing, ta'zim, bagaimana ta'zimnya kepada pembina, bagaimana ta'zimnya kepada gurunya, bagaimana ta'zimnya kepada teman-temannya, dipaguri. Sidang teman-teman, tanggung jawab di mana? Bukankah kita sebagai orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap anak kita adalah wa yu'allimul kitabah, dipaguri mengaji, dipaguri membaca kitab. Kalau di pesantren bukan hanya lagi Al-Quran diajarkan, bukan hanya Al-Hadis diajarkan, kan tetapi termasuk kitab-kitab kuning lainnya itu diajarkan. Apalagi di pesantren, di sana diajarkan kemandirian, wasibah. Kita punya tanggung jawab bagaimana membentuk anak kita itu untuk mandiri.
boleh dibandingkan anak kita yang mondok di pesantren itu dengan tidak mondok di pesantren. Jauh beda, bapak-bapak dan ibu. Kalau di sana ya membiasa kasih kemotet tapi memang pojok kami kanan. Ya kalau di pondok pesantren asal dia di sini maupun di Macana. Biasa yero di tanah tapi memang makai. Dan sebabnya ternyata yero anak selama ini begitu manjanya, ternyata setelah masuk di pondok pesantren makai. Tidak lagi manja, akan tetapi dia sanggup mandiri. Alena papiri mana yang gagal, alena masesak, alena malepe, alena rapikan dan seperti itu bentuk pembinaan dan pelatihan di pesantren. Sehingga dengan demikian wajarlah jika pesantren itu melahirkan generasi-generasi cerdas, generasi-generasi emas, generasi-generasi yang berakhlak mulia, generasi-generasi yang siap membangun negeri. Karena kenapa? Saat ini jemaah taklim yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, satu-satunya benteng pertahanan kita dari gempuran paham kebenaran tunggal, ya, kita digempur dengan paham ideologi saat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada pemahaman saat ini yang menggempur kita, di mana pemahaman ini, di mana ideologi ini, jangankan saja kita kaum muslimin saja kita ini dianggap musyrik. Nah, sebaliknya ini musyrik. Kita sudah meningkat sebagai orang yang mukmin beriman. Orang yang beriman pun dikatakan sebagai orang kafir. Bahkan pemerintah dikatakan sebagai kaum. Jadi apalagi? Sehingga dengan demikian ya tentunya bapak-bapak dan ibu tentunya sangat menjadi prihatin dengan pemahaman ideologi ini. Satu-satunya yang membentengi anak kita, yang membentengi diri kita adalah bagaimana kita bisa menangkal pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka tentunya adalah melalui pesantren. Karena di sanalah anak kita dibentuk. Dan alhamdulillah saat ini ya salah satu alumni pesantren, dalam hal ini Pondok Pesantren Asadiyah melahirkan generasi emas. Salah satu alumninya adalah dan juga sebagai salah satu sebagai ketua umum adalah Alena Anggota Prof. Nasaruddin Umar, itu sebagai ketua umum pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah dan juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Inilah yang barangkali tidak lagi pesantren itu dilirik sebelah mata, kan, tetapi tentunya saat ini pesantren itu siap mengabdi dan siap membangun negeri. Oleh karena itu tak salah sekali lagi jika bapak-bapak dan ibu menitipkan putra-putrinya pada pondok-pondok pesantren, karena insya Allah melahirkan generasi yang siap membangun negeri. Pantas sekali, haram hukumnya jika sekiranya ada alumni pesantren yang menyatakan bahwa pemerintah itu togut yang ingin mengganti ideologi Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah merupakan keharaman bagi alumni pesantren. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.